Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fitri Ramadhani dengan NIM 290217008, Prodi Akuntansi, UTS untuk UTS Akuntansi Manajemen. Dosen pengampu Ibu Natalia Titik Wiyani, SPD MAK AK, Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan membahas tentang perilaku biaya. Tujuan pembelajaran: 1. Mendefinisikan perilaku biaya. 2. Menjelaskan manfaat pengkajian perilaku biaya. 3. Mendefinisikan, memberikan contoh dan menggambarkan grafik variabel. 4. Mendefinisikan biaya variabel teknis, biaya variabel diskresioner, serta memberikan contohnya. 5. Mendefinisikan, memberikan contoh dan menggambarkan grafik biaya tetap. Dan selanjutnya itu mendefinisikan biaya tetap, mendefinisikan, memberikan contoh batas relevan, mendefinisikan, memberikan contoh dan menggambarkan grafik biaya semi variabel, mendefinisikan, memberikan contoh dan menggambarkan grafik biaya bertahap, dan menjelaskan beberapa metode yang dapat digunakan untuk memilah biaya semi variabel menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Membuat fungsi estimasi biaya, perilaku biaya berbasis fungsi, perilaku biaya berbasis aktivitas, dan dampaknya. Yaitu pertama, perilaku biaya. Perilaku biaya itu mengkaji bagaimana total biaya dan biaya per unit berubah sehubungan dengan perubahan output atau tingkat driver aktivitas. Ini ada contoh tabelnya. Biaya bahan baku langsung berubah sehubungan dengan perubahan jumlah unit dihasilkan. Biaya tenaga kerja langsung, beban gaji, kalau beban gaji tidak berubah, beban penyusutan pabrik juga tidak berubah. Yang hanya berubah itu biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Manfaat pengkajian perilaku biaya: memudahkan dalam perencanaan biaya, memudahkan dalam pengendalian biaya, dan memudahkan dalam pengambilan keputusan. Klasifikasi biaya berdasarkan perilaku: 1. Yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Biaya variabel adalah biaya yang totalnya berubah secara proporsional dengan perubahan output driver aktivitas, sedangkan biaya per unitnya tetap dalam batas relevan tertentu. Output driver aktivitas berubah, yaitu dengan total biaya berubah secara proporsional, biaya per unit tetap dalam batas relevan. Ini ada contoh grafiknya. Unit yang dihasilkan, contohnya itu 1000, 10 juta. Itu grafiknya itu naik ke atas. Yang kedua itu grafiknya datar. Biaya variabel dapat dibagi menjadi dua: 1. Biaya variabel teknis, 2. Biaya variabel diskresioner. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap dalam batas relevan tertentu tanpa dipengaruhi oleh perubahan output driver aktivitas, sedangkan biaya per unitnya berubah berbanding terbalik dengan perubahan output drivernya. Ini contohnya ya, yang tadi dijelaskan. Ini contoh grafiknya. Kalau yang biaya tetap ini, yang pertama garis totalnya itu sebanding. Kalau yang ini berbanding terbalik, yang kedua. Biaya tetap dapat dibagi menjadi dua, yaitu biaya tetap yang sudah dikomitmenkan dan biaya tetap diskresioner. Batas relevan adalah batas di mana biaya tidak berubah. Ini beban penyusutan mesinnya. Selanjutnya itu biaya semi variabel, adalah biaya yang totalnya berubah tetapi tidak proporsional dalam perubahan output driver aktivitas, dan perubahan biaya per unit berbanding terbalik dengan perubahan output driver aktivitas. Nih, kalau output drivernya itu yang dipengaruhi, total biaya tidak berubah, biaya per unitnya berubah dan berbanding terbalik. Ini contoh grafiknya. Grafik total semi variabel, grafik total biaya semi variabel itu berbanding terbalik. Kalau per unitnya berbanding terbalik ke bawah. Kalau yang
biaya semuanya totalnya berbanding terbalik ke atas. Biaya bertahap adalah biaya yang tetap sampai tingkat output aktivitas tertentu dan naik secara drastis pada tingkat output aktivitas tertentu lainnya, kemudian tetap lagi dalam tingkat output aktivitas ini. Ini contohnya grafik biaya bertahap yang diklasifikasikan sebagai biaya semi variabel. Ini grafik biaya bertahap yang diklasifikasikan sebagai biaya tetap. Pemilahan biaya semi variabel menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Nah, ada 4 metode. Pertama itu metode biaya berjaga. Kedua, metode titik tertinggi dan terendah. Ketiga, metode diagram pencar. Yang keempat, metode kuadrat terkecil. Biaya berjaga adalah biaya yang masih muncul selama kegiatan operasional, dihentikan sementara waktu, dan diklasifikasikan sebagai biaya tetap. Yaitu biaya variabel diperoleh dengan mengurangkan total biaya pada saat operasional dengan biaya berjaga. Dalam metode titik tertinggi dan terendah, biaya variabel ditentukan dengan mengurangkan biaya pada aktivitas tertinggi dengan biaya pada aktivitas rendah. Ini contohnya itu beban pemeliharaan pada PT Semen Tonasai. Pada bulan Januari, jam kerjanya itu 5.000 sampai 5.500. Beban pemeliharaannya 745.000 hingga Juli. Nah, Juli itu jam kerja langsungnya 6.000. Beban pemeliharaannya 825.000. Nah, jam kerja langsung itu titik tertingginya tadi 8.000 jam, total beban pemeliharaannya paling tinggi Rp 1.000.000. Titik rendahnya 5.000, total beban pemeliharaannya 700.000 yang paling rendahnya. Selisih antara titik tertinggi dan titik terendah yaitu 3.000 dan total beban pemeliharaannya selisihnya itu 300.000. Jadi beban pemeliharaan variabel per jam kerja langsung yaitu Rp 300.000 dibagi 3.000 jam kerja langsung, yaitu Rp 100 per jam kerja langsung. Biaya tetap yaitu Rp 1.000.000 dikurangi 100 dikali 8.000 jam kerja langsung, yaitu sama dengan Rp 200.000. Atau biaya tetap sama dengan Rp 700.000 dikurang dalam kurung Rp 100 dikali 5.000 jam kerja langsung, yaitu sama dengan Rp 200.000. Biaya pemeliharaan sama dengan 200.000 ditambah 100X. Jika perusahaan merencanakan operasional pabrik pada periode mendatang selama 9.000 jam kerja langsung, maka biaya pemeliharaan dapat diestimasi sebagai berikut, yaitu biaya pemeliharaan sama dengan 200 tambah 100 kali 9.000, yaitu Rp 1.100.000. Keunggulan metode titik tertinggi dan titik terendah adalah kesederhanaannya sehingga mudah diterapkan. Ini metode diagram pencar. Metode kuadrat terkecil yaitu Y sama dengan A tambah BX. B-nya itu ini X Y dibagi X kuadrat. A sama dengan Y rata-rata dikurangi X rata-rata. X-nya itu 677.500 juta dibagi 7 juta yaitu 96,79. A-nya sama dengan 850.000 dikurang 96,79 kali 6.500 yaitu Rp 220.865. Y-nya sama dengan 220.865 tambah 96,79X. Di mana Y yaitu biaya pemeliharaan dan X yaitu jam kerja langsung. Perilaku biaya berbasis fungsi. Dalam perilaku biaya berbasis fungsi, perilaku total biaya dan biaya per unit hanya dihubungkan dengan unit driver. Biaya bahan baku langsung berubah sehubungan dengan perubahan jam kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung berubah sehubungan dengan perubahan jam kerja langsung. Biaya pengecekan, biaya setup mesin, beban penyusunan gedung pabrik tidak berubah dengan sehubungan perubahan jam kerja langsung. Contoh, biaya bahan baku langsung Rp 1.000 per unit, biaya tenaga kerja langsung Rp 500 per unit, biaya pengecekan produk Rp 5 juta untuk 100 kali pengecekan, biaya setup mesin Rp 2 juta untuk 100 kali setup, beban penyusunan
gedung pabrik Rp 3 juta per tahun. Dari contoh ini, total biaya variabel per unit Rp 1.500, yaitu Rp 1.000 ditambah Rp 500, sedangkan total biaya tetap adalah 10 juta dalam kurung 5 juta ditambah 2 juta ditambah 3 juta, sehingga dihasilkan formula biaya sebagai berikut. Y sama dengan 10 juta ditambah 1.500 X, di mana Y total biaya dan X yaitu jumlah unit produksi. Kelemahan perilaku biaya berbasis fungsi adalah informasinya dapat menyesatkan dalam pengambilan keputusan, karena biaya yang diklasifikasikan sebagai biaya tetap dalam perilaku biaya berbasis fungsi, pada kenyataannya biaya tersebut merupakan biaya variabel sehubungan perubahan output dan produk. Selanjutnya itu perilaku biaya berbasis aktivitas. Dalam perilaku biaya berbasis aktivitas, perilaku biaya tidak hanya dihubungkan dengan unit tetapi juga non-unit. Terdapat 3, yaitu unit driver, batch driver, dan product driver. Yaitu kalau unitnya itu berhubungan dengan jam mesin dan jam kerja langsung. Kalau batch driver itu berhubungan dengan jumlah setup, jumlah pesan pembelian, dan jumlah pengecekan secara sampel. Kalau produknya itu berhubungan dengan jumlah deklarasi produk dan jumlah lini produk. Batch driver dan product driver disebut juga non-unit driver. Nih, kalau ini hubungan biaya produksi dengan unit driver dan non-unit driver. Kalau biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung berubah sehubungan dengan perubahan jam kerja langsung. Kalau biaya pengecekan produk dan biaya setup mesin itu, kalau biaya pengecekan berubah sehubungan dengan perubahan jumlah pengecekan. Kalau biaya setup mesin itu berubah sehubungan dengan perubahan jumlah setup mesin. Kalau beban penyusunan gedung pabrik tidak berubah baik dihubungkan dengan unit driver maupun non-unit driver. Berdasarkan contoh di atas, biaya akan diklasifikasikan sebagai berikut. Untuk unit variable cost atau biaya variabel unit, biaya bahan baku langsung Rp 1.000 per unit, biaya tenaga kerja langsung Rp 500 per unit. Non-unit variable cost, biaya pengecekan produk Rp 50.000 per pengecekan, biaya setup Rp 10.000 per setup, biaya tetap beban penyusunan gedung pabrik Rp 3 juta per tahun. Hanya beban penyusunan gedung pabrik yang merupakan biaya tetap, karena biaya ini tidak ada hubungannya dengan produk, tetapi berhubungan dengan aktivitas penyediaan fasilitas, sehingga tidak ada driver aktivitasnya. Formula biayanya yaitu Y sama dengan 3.000 ditambah 1.500 X1 tambah 1.000 X2 tambah 10.000 X3, di mana X1 itu jumlah unit produksi, X2 itu jumlah pengecekan, X3 itu jumlah setup. Format laporan laba rugi untuk perilaku biaya berbasis fungsi yaitu penjualan, biaya variabel berbasis unit, laba kontribusi, biaya tetap, dan laba bersih operasi. Biaya tetap terdiri dari biaya aktivitas, tingkat fasilitas, dan biaya aktivitas tingkat non-unit. Format laporan laba rugi untuk perilaku biaya berbasis aktivitas yaitu penjualan, biaya variabel berbasis unit, laba kontribusi. Biaya variabel itu non-unit ada biaya pengecekan, biaya setup, total biaya variabel non-unit, laba yang dapat ditelusuri, biaya tetap, laba bersih operasi. Biaya tetap hanya untuk biaya aktivitas tingkat fasilitas. Ya, selanjutnya itu dampak otomasi operasional terhadap perilaku biaya. Dalam lingkungan operasional yang tidak otomasi, upah yang dibayarkan kepada pekerja dikategorikan sebagai biaya tenaga kerja langsung dan diklasifikasikan sebagai variabel. Dalam lingkungan operasional yang otomasi, gaji yang dibayarkan kepada pekerja dikategorikan sebagai biaya tenaga kerja tidak langsung dan diklasifikasikan sebagai biaya tetap. Rangkumannya, perilaku biaya berhubungan dengan perubahan biaya oktatal dan biaya per unit karena perubahan outputnya. Biaya variabel adalah biaya yang totalnya berubah secara proporsional dengan perubahan output driver aktivitas, sedangkan biaya variabel per unit tetap dalam batas relevan tertentu. Biaya variabel teknis adalah biaya yang punya hubungan erat dan nyata antara input dan output. Biaya tetap adalah biaya yang totalnya tetap dalam batas relevan tertentu tanpa dipengaruhi oleh output dan aktivitas. Kalau biaya tetap di unit itu berbanding terbalik dengan perubahan output aktivitasnya. Biaya tetap yang sudah dikomitmenkan adalah biaya yang berhubungan dengan penyediaan kapasitas pabrik, peralatan, dan struktur organisasi perusahaan. Batas relevan adalah batas pada saat biaya tersebut tidak berubah. Namun jika berada di luar batas relevan, biaya tetap tersebut akan berubah. Oleh karena itu, perubahan batas relevan akan mengubah biaya tetap total dan biaya variabel per unit.
Konsep pada relevan juga digunakan untuk mendefinisikan biaya variabel per unit. Biaya semi variabel adalah biaya yang mengandung keduanya, biaya tetap dan biaya variabel. Biaya bertahap adalah biaya yang tetap sampai batas output driver aktivitas tertentu dan naik secara gratis pada output driver aktivitas tertentu lainnya, kemudian tetap lagi dalam batas output driver aktivitas ini. Untuk tujuan perencanaan dan pengendalian biaya semi variabel harus dipilah menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Dalam perilaku biaya berbasis fungsi, perilaku biaya hanya dihubungkan dengan unit, kalau aktivitas dengan unit driver dan non-unit driver. Hanya itu, perubahan lingkungan bisnis dari tidak padat karya menjadi padat modal. Terima kasih.